Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin doa? Ketua kelas? Dewi. Ya. Stop. Ayo silakan berdoa dulu sebelum mulai. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Gimana keadaan hari ini? Masuk semua tidak? Masuk. Ibu absen dulu ya. Dari Aprilia Gusti Nadir. Hadir. Ardina. Hadir. Balki Soraya. Hadir. Ada? Ada. Dea Dwi Lestari. Hadir. Despita. Hadir. Dewi Utami. Hadir. Dila Fadila. Hadir. Fatihah Ardelia. Hadir. Fatimah Zahra. Hadir. Hadir. Fitria Ramadhani. Hadir. Hana Naila. Hadir. Oke anak-anak, untuk hari ini karena materi sebelumnya mengenai apa? Penanganan surat masuk. Berarti materi hari ini tentang penanganan surat keluar. Masih ingat kan materi yang lalu bagaimana kalian menangani surat masuk? Mulai dari menerima surat, kemudian mencatat ke dalam buku agenda, kemudian dituliskan di dalam buku agenda, lalu dibuatkan kartu tanda ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, yang pertama nanti Ibu harapkan kalian nanti bisa menjelaskan mengenai penanganan surat keluar ya. Kalian bisa menjelaskan bagaimana itu menangani surat keluar. Selain itu, tujuan pembelajarannya Ibu ingin kalian itu bisa mengembangkan keterampilan dalam menuliskan surat keluar. Lalu selain itu kalian bisa mengimplementasikan konsep menerapkan strategi waktu ya dalam menangani surat keluar. Jadi ada pakai waktunya ketika kalian mengerjakan penanganan surat keluar nanti. Jadi harus ada penerapan waktunya. Dan yang terakhir yang Ibu harapkan dari materi hari ini adalah kalian bisa berkolaborasi dengan tim kelompoknya masing-masing, karena nanti Ibu akan membuat kelompok, setiap kelompok berisi 5 orang ya. Nah, 5 orang tadi itu menyelesaikan proyeknya masing-masing. Jadi harus bisa berkolaborasi dengan satu timnya. Paham ya? Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan pertanyaan pemantik yang tolong kalian jawab dari pertanyaan yang nanti Ibu akan share lewat Infokus ya. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian menulis surat keluar? Pernah bikin surat? Kalau kalian pernah bikin surat, apa saja yang harus diperhatikan ketika kalian membuat surat keluar? Kop suratnya, kepalanya, itu apalagi? Tanggal surat. Lalu harus berurutan. Kop
pembelajaran yang berkaitan dengan penanganan surat keluar. Kalian bisa menyimaknya. Tolong disimak ya. Surat segera dicek. Jika tidak ada kesalahan menulis dan apabila ada sesuatu maka surat langsung ditanda tangan Nah, dari video pembelajaran tadi, Ibu mau bertanya nih, ya, kalian kan sudah menyimak, ya, coba. Pertanyaannya Ibu, ya, bagaimana cara penanganan surat keluar yang efektif dan efisien? Coba, siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu? Oh iya, Malika, silakan. Yang pertama ada pembuatan konsep surat keluar terlebih dahulu. Yang kedua melakukan persetujuan dan melakukan persetujuan konsep surat. Yang ketiga ada pencatatan surat keluar. Yang keempat ada pengetikan konsep surat. Yang kelima ada penandatanganan dan pengecapan surat keluar. Yang keenam ada pengiriman surat keluar, dan yang terakhir yang ketujuh ada penyimpanan surat keluar. Oke, good. Tepuk tangan buat Malika. Berarti Malika sudah memahami dari materi video pembelajaran yang Ibu sampaikan, sudah bisa diserap ya sama Malika. Jadi dia sudah menjelaskan secara rinci dari awal, tahap awal, dari mulai konsep ya, pembuatan konsep surat sampai terakhir adalah penyimpanan surat. Yang lain juga Ibu harapkan paham dari video tadi yang sudah Ibu sampaikan. Tapi juga Ibu akan menambahkan materi kalau memang kalian belum benar-benar memahami materi dari video tadi. Nah, sekarang kalian bisa lihat slide di layar. Oke, nah, Ibu bahas sebentar ya. Sebelum kalian nanti mengerjakan tugas proyek, Ibu mau menjelaskan sebentar mengenai apa itu surat keluar sampai dengan bagaimana sih cara menangani surat keluar. Nah, ini ada definisi penyimpanan surat. Jadi kenapa harus disimpan suratnya? Padahal ada surat keluar, ya kan? Padahal surat keluar, kenapa harus disimpan Bu? Kecuali surat masuk ya. Kalau surat masuk berarti kan disimpan, karena kita dapat. Kayak kan kita mau keluar, kenapa harus disimpan? Karena untuk apa? Dokumen atau arsip. Dokumen atau arsip. Jadi makanya penyimpanan surat ini yang dimaksud adalah surat tembusan atau lembar kedua selain surat yang asli. Berarti kalau begitu suratnya dibikin berapa rangkap? 2, satu yang asli, satu yang tembusannya, yang rangkapnya atau yang kopiannya. Jadi satu nanti disimpan untuk arsip, satu lagi akan dikirimkan. Jadi perusahaan tetap harus punya arsip atau dokumen dari surat-surat yang keluar. Next. Nah, sudah selesai pembahasannya mengenai penanganan surat keluar. Jadi kalian sudah paham atau belum? Ya, mengenai penanganan surat keluar. Oke. Kemudian yang kedua, tahapan proyeknya adalah kalian membuat surat keluar tadi yang sudah dibuat dalam LKPD. Di situ ada keterangannya. Kalian membuat surat apa dan bagaimana tahapannya. Kemudian setelah itu kalian membuat draft surat keluar dengan buku agenda surat keluar, ya. Lalu setelah itu kalian membuat revisi penyempurnaan surat serta buku agenda, dan yang terakhir nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai apa? Kendala-kendala apa yang terjadi ketika menangani surat keluar. Paham ya? Itu tadi tahapan proyek yang akan kita susun ya. Dimulai dari tahap awal tadi adalah pemahaman tentang materi dengan mengerjakan tugas di soal-soal individu melalui Google Drive. Ya kan? Pertama untuk buku agenda surat keluar, kalau yang tadi itu tidak ada seperti ini dua ya. Tidak ada dua seperti ini, tapi langsung ke intinya. Kalau yang model seperti ini itu ada nomor, tanggal. Itu yang pertama nomor urut ya. Tanggal dalam mengagendakan surat keluar, nomor suratnya berapa,
di surat berapa? Ini tanggal surat, ini tanggal memasukkan ke dalam buku Agenda. Jadi harus bisa membedakan. Lalu ini hal atau isi singkat apa yang ada dalam surat keluar tersebut? Tujuannya apa? Tujuan dari kalian mengirimkan surat itu apa? Kemudian terakhir kolom keterangan. Paham ya? Kalian boleh menggunakan tadi contoh yang pertama atau yang kedua. Silakan kalian pilih nanti dalam membuat tugas ibu ya. Nah, oke, sudah paham semuanya sampai sini? Dari mulai tadi pembahasan penanganan surat keluar, definisi surat keluar, sampai dengan membuat buku agenda, paham ya? Nah, sekarang kalian ibu suruh membentuk kelompok ya. Satu kelompok 5 orang. Kalian buat ya kelompoknya. Nanti dari setiap kelompok ibu akan beri tugas. Bisa dibuat sekarang kelompoknya? Bisa. Oke, sekarang sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 yang sebelah mana nih? Kelompok 1 tunjuk tangan. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 2, 3. Yang 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4 ya? Iya. Dan 5. Oke, setiap kelompok nanti ibu akan kasih lembar LKPD ya. Karena tugasnya ada di sini di lembar kerja peserta didik. Ibu akan bagikan, nanti baru ibu akan jelaskan apa tugas kalian ya. Yang ini tugasnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mantap dah ya. Ini KPD-nya sudah kebagian semua. Sudah. Nah, setelah kalian mendapatkan lembar kerja peserta didik, ibu akan menjelaskan apa tugas yang akan kalian kerjakan bersama tim kelompok kalian masing-masing ya. Perhatikan ya. Nah, dari lembar kerja peserta didik yang kalian dapat setiap kelompok, tugas kalian di sini adalah ibu punya satu proyek. Nah, proyeknya adalah penanganan surat keluar untuk acara sekolah. Jadi kalian setiap tim kelompok membuat surat keluar ya yang bertemakan tentang acara sekolah yang ingin mengundang pihak luar, pihak terkait, bisa orang tua murid, bisa tokoh masyarakat, bisa siswa dari sekolah lain atau siapa terserah kalian ya. Jadi kalian nanti membuat surat keluar seakan-akan sekolah ini akan mengadakan suatu acara. Acaranya bebas, misal acara Maulid Nabi, misalnya acara sosialisasi rapat akhir tahun mengundang orang tua murid atau wali murid itu boleh. Jadi kalian nanti bebas ya mendiskusikan dengan tim kalian masing-masing. Kira-kira suratnya apa, bertemakan tentang apa acara sekolahnya ya. Kemudian setelah itu kalian identifikasi tujuan suratnya, penerimanya siapa, tanggal acaranya kapan akan diadakan di sekolah ini, kemudian waktunya kapan, tempatnya itu di sekolah atau di mana ya. Kemudian rencanakan struktur suratnya termasuk dari mulai salam pembuka, isi dan penutup sampai dengan salam penutup. Lalu setelah kalian bikin konsep suratnya sudah disetujui, lalu diketik. Nanti ibu sediakan laptop di meja kalian ya. Sudah tersedia laptopnya. Jadi kalian setiap kelompok mengetik surat ada dibagi-bagi. Ada pembagian job deskripsinya, ada bagian membuat konsep, ya. Ada yang membuat apa? Surat. Ada yang membuat buku agenda. Ada lagi yang membuat amplop, ya. Nanti juga yang terakhir ada yang mengirimkan email. Nah, ini tugas kelompok. Jadi setiap anggota kelompok punya tugas. Karena ibu pengen setiap tim itu bekerja semua, tidak ada yang menganggur ya. Nah, kemudian satu lagi tugas kalian adalah mendiskusikan dengan teman-teman sekelompok. Kira-kira ketika kalian menangani surat keluar ini apa masalahnya, kendalanya apa? Ya, didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Oh iya, saya mengalami misalnya kurang informasi, ya, kurangin informasi atau jaringannya tidak memadai sehingga terhambat dalam pengiriman surat. Contoh seperti itu. Jadi kalian diskusikan dengan satu tim kalian apa masalah yang akan
diangkat ketika menangani surat keluar. Nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint atau Canva, setelah itu nanti dipresentasikan. Ya, jadi tugasnya sudah jelas ya, apa saja yang akan kalian kerjakan? Sudah. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas-tugasnya? Sudah paham? Jadi nanti langsung dibagi-bagi, ada yang mengetik, ada yang membuat konsep, ada yang membuat upload suratnya, mengirimkan dan sebagainya. Oke, bisa dikerjakan nanti sekarang? Bisa. Silakan dikerjakan. Ya, coba kalian print suratnya yang mulia. Kegiatan akhir tahun ya, jadi ini menggunakan model surat apa? Blok saya mulia. Ya. Yang mengirimkan siapa nanti tanggal mengirimkan dulu ya, itu agenda alamat amplopnya oke, konsep surat sudah selesai pengerjaannya. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ke depan ya, ke kelompok mulai dari buku agenda, kemudian surat, kemudian amplop ya. Tapi jangan lupa mengirimkan emailnya, sudah belum? Belum ya? Coba kirimkan emailnya, nanti masih ibu saya di ya emailnya. Nanti kamu kirim ke situ. Jadi ada yang sudah dilimpahkan dengan amplop, ada juga yang dikirimkan melalui email. Jadi dua kali ya, bisa dikirim melalui email atau dikirim secara semua. Sekarang kalau sudah selesai, ibu mau tadi tugas yang presentasi kelompok sudah selesai belum? Yang mendiskusikan masalah penanganan surat keluar. Sudah. Oke, sekarang siapa yang sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Oke, silakan kalian mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Kelompok yang lain tolong menyimak juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang masalah keterlambatan pengiriman surat keluar. Keterlambatan pengiriman. Keterlambatan pengiriman adalah suatu hambatan yang seringkali terjadi pada barang atau surat yang akan dikirim. Dan tentunya hal semacam ini yang perlu dihindari dari aktivitas pengiriman karena bisa menyangkut hal-hal yang dapat merugikan. Salah satu halnya ialah adanya penalti. Penalti yaitu pengenaan atas sanksi keterlambatan pengiriman yang bisa melebihi standar wajib yang telah ditentukan. Di sini saya ada solusi keterlambatan pengiriman. Yang pertama ada minta informasi dan tindakan dari pihak pengirim. Yang kedua tawar kompensasi. Yang ketiga ada memperhatikan estimasi waktu. Kesimpulan dari kelompok 3 yaitu kesimpulannya dalam mengatasi keterlambatan pengiriman penting bagi pengirim untuk memahami penyebab terjadinya keterlambatan dan mempertimbangkan pilihan solusi yang tepat serta kompensasi yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 mendapatkan masalah yaitu tentang keterlambatan pengiriman ya.
Jadi kelompok 3, jadi dia ketika menangani surat keluar itu dia ada masalah-masalah tentang hambatan pengiriman. Di sini dia menjabarkan bahwa ada hambatan yang seringkali terjadi ketika barang atau surat ingin dikirimkan. Nah, gambarnya di sini adalah melakukan solusinya nih, tolong kayak tadi. Solusinya adalah dengan meminta informasi tindakan dari pihak penyedia, boleh. Kemudian melakukan penawaran kompensasi dan yang lain dengan memperhatikan kembali tentang estimasi waktu. Ya, betul sekali. Jadi dari kelompok 3 ini sudah mendapatkan solusinya dari masalah yang dia hadapi. Jadi berarti kalau ketika kita menghadapi tentang keterlambatan pengiriman, itu berarti kita perlu lagi melakukan review ya, apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dari pengiriman surat tersebut ya. Apa yang salah, di mana kesalahannya? Apakah dari kurang cekatan si pembuat surat dalam menangani surat, atau misalnya sampai dari unsur pimpinannya yang tidak cepat dalam memberikan persetujuan untuk menandatangani kontrak surat. Gimana letak kesalahannya sampai terjadi masalah keterlambatan pengiriman? Bisa dipahami untuk masalah ini? Bisa. Selanjutnya kelompok Saskia ya. Kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, maju ke depan. Presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kesalahan pengiriman. Yang pertama ada permasalahan pengiriman surat. Yang pertama ada bagian surat yang hilang, misal belum ada pilihan kode, surat hilang dan lain-lain. Yang kedua ada terdapat kesalahan pada isi surat, misal surat undangan atau tanggal bulan tahunnya masih salah. Di sini ada solusi kesalahan pengiriman. Solusi kesalahan pengiriman pertama ada menggunakan ulang surat saat surat akan dikirim. Kedua, lebih teliti mengecek terutama di bagian surat. Di sini, ini hasil diskusi kelompok kami. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok berapa nih? 4 sudah mendiskusikan hasil dengan baik ya. Jadi menurut kelompok 4, masalah yang terjadi ketika menangani surat keluar yaitu mengenai masalah dalam pengiriman surat. Nah, dia mengemukakan di sini bahwa sering terjadi penulisan tanggal yang salah, kemudian penulisan bulan yang salah, tahun yang salah, dan juga sering terjadi hilangnya kode hilangnya, ya kodenya, kemudian hilang juga lampirannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kelompok 4 ya, ada solusinya. Solusinya seperti apa coba kita lihat. Nah, berarti ketika ada masalah pengiriman ya, salah pengiriman tadi, kita bisa melakukan pengecekan ulang sebelum surat itu dikirimkan. Paham ya? Oke, kelompok 4. Jadi kalau misalnya terjadi kesalahan dalam pengiriman, kita cek dulu ulang. Itu selalu kita lakukan. Jangan sampai ketika kita sudah mengirimkan surat ternyata ada kesalahan. Itu fatal sekali ya. Jadi harus ada pengecekan ulang dari pihak terkait yang memproses surat tersebut. Jangan sampai terjadi kesalahan pengiriman. Semua dicek dari awal hingga akhir ya. Kemudian kita juga harus lebih teliti lagi dalam mengecek surat-surat yang akan kita kirim. Paham di sini? Paham. Ya, oke. Selanjutnya kelompok yang lain ya, bisa maju, tadi sudah 2 kelompok. Selanjutnya yang lain. Oke anak-anak, kita ice breaking dulu ya supaya kalian belajar dulu pembelajaran hari ini ya. Kita melakukan ice breaking. Nanti ketika ibu bilang pagi, tepuk 1 kali, kemudian siang 2 kali, kemudian malam diam. Jadi hanya 2, pagi, siang dan malam. Oke ya, konsentrasi ya. Pagi, oke dulu ya. Siang, malam. Nanti kalau ada yang salah, nah berarti nggak konsentrasi. Siang, malam, pagi, malam. Berarti tidak konsentrasi. Ulang sekali lagi. Siang, malam,
pengamatan dari kalian semua. Jadi nanti Ibu akan bagikan lembar refleksi dalam kalian isi tentang pembelajaran hari ini yang sudah Ibu lakukan. Nanti kalian ada formatnya, kalian bisa isi di situ formatnya. Nanti dibuka lagi ke depan ya. Nah, Ibu akan bagikan satu siswa satu lembar refleksi. Sudah? Sudah. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu masih pengen tahu ada yang masih belum paham nggak materi hari ini? Saya mau tanya. Oh iya, apa pertanyaannya Kak? Mengapa konsep surat harus didahului oleh pimpinan? Oleh pimpinan. Pertanyaannya bagus ya. Jadi ada yang bertanya nih, kenapa konsep surat itu harus disetujui oleh pimpinan? Siapa yang bisa jawab? Coba sebelum Ibu jawab. Saya. Ya, coba boleh bantu Ibu jawab. Oke, izin menjawab karena setiap surat keluar itu harus mendapatkan perizinan dari sebuah pimpinan. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ya. Jadi setiap surat keluar itu harus mendapat persetujuan dari pimpinan ya. Karena pimpinan harus mengetahui surat-surat yang keluar dari perusahaan. Ya. Jadi tidak boleh kalian melangkahi pimpinan. Jadi kalian di konsep langsung ngetik langsung kirim itu nggak bisa. Ya. Tapi harus melalui pimpinan terlebih dahulu. Jadi pimpinan harus mengetahui surat-surat yang akan keluar itu seperti apa wujudnya. Paham ya? Oke, ya, Fatihah ya, bisa ya? Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Sudah paham semua belum? Sudah. Nah, berarti materi hari ini kalian sudah selesai. Dan Ibu berharap juga kalian sudah bisa paham, sudah bisa menerapkan penulisan surat, penanganan surat, ya. Nanti untuk kalian ke depannya pada saat kalian bekerja ataupun dalam kehidupan sehari-hari itu bisa diterapkan. Harapan Ibu seperti itu, ya. Oke, dari hasil refleksi tadi yang sudah kalian kumpulkan, terima kasih karena sudah menjawab refleksi dari Ibu ya. Ternyata rata-rata seluruh kalian menjawab dari hasil refleksi itu kalian sudah cukup puas dengan apa yang sudah diberikan di hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan Ibu harap kalian nanti bisa mendapatkan pelajaran yang lebih baik lagi dari yang sudah Ibu sampaikan nanti di tahap-tahap selanjutnya. Oke, Ibu akhiri untuk pelajaran hari ini, pertemuan hari ini. Nanti kita bertemu lagi di lain waktu di minggu depan.